Oh, jadi memang dari dulu tidak pernah ada suara azan di tempat ini. Oh, jadi Abah tahu tentang sejarah desa ini gitu. Ternyata Mas Indra, eh, sampai sini udah nggak ada rumah lagi ya Mas ya? Berarti rumahnya hanya beberapa kepala rumah tangga aja teman-teman, paling cuma 10-an ya Mas ya, kurang lebihnya. Tapi itu yang ada penghuninya teman-teman, masih ada yang rumah kosong, ditinggal sama pemilik rumahnya mungkin. Dan saya mendapatkan informasi dari warga sekitar ya teman-teman, di seberang desa ini maksudnya, karena saya tidak mau bertanya dengan warga penduduk sini yang pribumi sini loh Mas. Saya tanyanya ke kampung sebelah gitu teman-teman, karena nanti kalau tanya sama pribumi sini takutnya dia membohongi ya Mas ya. Jadi saya mendapatkan mitos teman-teman bahwa ini saya nggak penelusuran di rumah warga, takutnya rungsing ya Mas ya. Jadi kita ambil ini di perkarangan. Saya kira di sini masih ada rumah karena ini ada jalan ya Mas ya, dan ke sana tuh masih banyak, masih ada jalannya teman-teman. Saya nggak tahu tembusannya mana, tapi di sini udah nggak ada rumah nih gitu. Jadi kalau penelusuran di rumah warganya, saya takutkan nanti memicu keributan ya Mas ya, karena di sini saya akan menguak tentang desa ini teman-teman, karena mitos yang saya dapatkan, desa ini desa yang tidak pernah ada azan gitu teman-teman. Nah, saya tuh dapat informasi ini dari temennya Mas Indra, dan saya gali informasi lagi. Memang benar di sini saya tidak menjumpai musola ya Mas Indra. Kita tidak menjumpai musola dan rumahnya juga nggak begitu banyak. Yang saya dapatkan hanya itu aja teman-teman. Desa ini memang tidak, dari dulu tidak pernah ada suara azan gitu. Intinya tanpa suara azan lah desa ini. Nah, ini sebabnya tuh kenapa warga juga nggak tahu teman-teman, karena ini sudah dari dulu lah, intinya mungkin sudah peraturan dari dulu kalau di tempat ini tidak boleh ada suara azan gitu teman-teman. Jadi bagaimana kita mau menguaknya gitu teman-teman, karena informasi yang kita dapatkan hanya segitu. Jadi nanti mungkin kita bisa berinteraksi ya teman-teman dengan ada satu sosok yang memang sudah ingin menyelamatkan desa ini gitu teman-teman. Jadi saya sudah bekerja sama dengan guru yang saya sering datangi teman-teman, bahwa mereka mengirimkan satu sosok, ini nggak tahu siapa namanya atau kiai siapa, saya kurang paham. Yang jelas dia mau menguak tentang desa ini teman-teman gitu. Nanti kita panggil sosoknya, karena sosok ini dikirim sama ya ibarat guru yang sering saya datangi di pendopo itu loh Mas, gitu teman-teman. Berarti ini baru ada pembangunan ya Mas ya, kayak bekas nggak lama ya Mas. Mungkin karena ada truk-truk ngangkat kayu jadi sedikit rusak teman-teman, tapi ini kelihatan belum lama. Tapi ini sepertinya masih, jalannya masih jauh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya tadi ke guru saya dulu teman-teman, karena untuk menguak desa ini tanpa azan itu sangat susah teman-teman, kalau kita tidak dibantu oleh makhluk gaib intinya gitu teman-teman, yang lebih tahu tentang dulunya itu ini seperti apa gitu teman-teman. Saya bisa menerawang, tapi itu kan 50-50 ya Mas ya hasilnya, karena terawangan saya itu kadang juga diganggu sama kabut hitam yang menyelimuti daerah tersebut gitu Mas Indra. Ya jadi bahasanya surem lah gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar Mas Indra, seperti ada suara keributan. Atau di rumah warga tadi Mas. Kita kan taruh mobil, tapi kok jauh sekali sampai sini suaranya Mas. Padahal mungkin lah. Iya, itu lampu warga tuh di sana. Itu jauh banget loh Mas. Kita kan posisinya agak di atas ini. Kok suara keributannya jelas banget.
Astagfirullahaladzim, suara keributan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Indra. Ini memang ada hubungannya dengan desa yang tadi tanpa azan, teman-teman. Suara keributan ini mungkin dulunya di sini pernah terjadi insiden. Ini bukan berasal dari perkampungan warga, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, aduh, lihat apa Mas Indra? Jangan Mas. Cahaya putih tadi. Jangan, itu mau yang ini Mas, mau datang yang tadi saya bilang. Kita harus menyambutnya Mas. Mari kita baca sholawat Mas Indra. Dia mau datang Mas. Atau baca Al-Fatihah 7 kali tidak apa-apa Mas Indra dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli Nubi wali walidaya Warhamhum kama robayani sohiro. Astagfirullahaladzim Mas Indra, sejuk sekali nih Mas. Astagfirullahaladzim Mas Indra, dingin sekali Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata dia sudah datang Mas. Inilah beliau yang kita tunggu-tunggu Mas Indra. Ini adalah bukan orang Mas Indra. Ini sudah menjadi roh Mas. Assalamualaikum Mbah. Apakah panjenengan yang diutus sama guru saya yang ada di pendopo lawas itu? Ya, jadi saya di sini minta pertolongan, Bah. Dengan Abah siapa ini? Abah Samsudin. Baik, apakah saya boleh minta pertolongan? Ya, jadi saya mau minta tolong. Saya mau tahu tentang desa ini, Mbah. Jadi Abah tahu tentang sejarah desa ini. Kenapa desa ini disebut desa tanpa suara azan, Mbah? Oh, jadi ini memang tradisi dari dulu, Mbah. Oh, jadi memang dari dulu tidak pernah ada suara azan di tempat ini. Oh, jadi Abah tahu tentang sejarah desa ini gitu. Apalagi? Oh, jadi memang penghuninya sedikit. Lalu musola, masjid tidak didirikan. Pernah dulu ada orang yang mendonasikan uang, teman-teman, untuk mendirikan musola kecil-kecilan, tapi sama warga dirusak, Bah. Oh, dulu Abah sering melakukan dulu Abah pernah bertapa di sebuah goa. Oh, untuk menyuci wayang dulu ya di gua itu. Berarti tahu sejarah kalau memang di sini pernah didirikan musola tapi dihancurkan. Lalu yang membuat desa itu tanpa azan kenapa? Saya maksud dari zaman dulu memang tempat ini adalah tempat yang orang tidak pernah mempercayai Tuhan.
Jadi desa ini tuh desa maksiat. Desa yang sering orang itu melakukan mesum, lalu judi, terus astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jadi desa ini adalah desa maksiat, desa yang tidak pernah menganggap kalau misal istrimu ya harus punya istrimu, istriku ya istriku gitu. Itu tidak berlaku di desa ini teman-teman. Jadi kita di sini semua itu bahkan bareng-bareng bisa menyicipi istri tetangga sendiri teman-teman. Dan desa ini adalah desa untuk berjudi gitu teman-teman. Dan desa ini desa yang memang belum lama di ibarat dihuni itu belum lama teman-teman. Tapi ya itu desa ini untuk maksiat, untuk judi, untuk orang yang tidak pernah mempercayai keberadaan agama Islam gitu teman-teman. Tapi sekarang sudah lumayan berkurang karena banyak sekali orang yang sudah tertangkap sama polisi. Tapi memang di desa ini tetap saja walaupun mereka sudah diperingati oleh polisi karena mereka berjudi ya teman-teman, berjudi dan intinya berbuat mesum, terus di sini untuk mabuk-mabukan juga, itu tidak membuat efek jerah Oh, berarti sebagian sudah ada yang tidak melakukan, tapi tetap tidak mempercayai Tuhan. Karena tidak mempercayai Tuhan itu tidak dipasalkan ya Mas Indra ya. Mungkin itu nanti jatuhnya azab ya Mas ya, di neraka nanti teman-teman. Oh, jadi sebagian besar orang sudah tidak melakukan aktivitas itu lagi. Ya teman-teman, karena ini negara hukum ya Mas ya, gak mungkin dong tempat ini buat berjudi terus, kan gak mungkin ya teman-teman ya. Pasti tetap ada polisi yang suka patrol, dan banyak, ini kan dasarnya sudah viral ya Mas ya, banyak juga relawan-relawan yang datang ke sini untuk merayu mereka mendirikan masjid di sini Mas. Berarti judi, maksiat, bermabuk-mabukan itu sudah hal biasa dulunya di tempat ini. Oh, bahkan di jalan pun mereka berani berbuat mesum gitu. Nauzubillahiminzalik. Baik. Berarti panjenengan sudah memperingati mereka dengan baik. Oh, jadi seperti ini Mas Indra. Jadi Abah ini sering sekali dia itu memperingati lah gitu teman-teman. Jadi memang sering Abah ini itu berzikir, bersolawat di area kampung ini untuk menyadarkan para penduduk yang jumlahnya nggak seberapa, tapi mereka tetap tidak mau teman-teman gitu. Jadi malah mereka takut ada suara azan, ada suara orang bersolawat, berzikir gitu ya, membaca lafal Al-Quran, malah mereka takut suara itu berasal dari mana gitu teman-teman. Padahal yang dilakukan sama Abah ini itu untuk menyadarkan para penduduk yang ada di sini teman-teman gitu. Tapi malah mereka takut mencari-cari suara ini berasal dari mana. Bahkan Abah ini bilang ketika si Abah ini ibaratnya mengumandangkan azan, malah mereka itu menyetel salon sangat kencang Mas Indra. Dan mereka itu menganggapnya ini tuh suara dari mana. Gila, ada suara tapi nggak ada orangnya gitu teman-teman. Berarti kalau panjenengan mengumandangkan azan secara gaib di sini, berarti mereka malah takut Oh, malah mereka itu kayak intinya menyuraki lah teman-teman gitu bahasanya, ngidupin salon yang kencang, terus ibarat menyuraki lah gitu. Oh, jadi nggak mempan. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Mbah desa ini disebut menjadi markas lah untuk hal yang tidak baik, dan turun ke anak cucu lah ibaratnya sampai sekarang. Karena
desa ini itu jauh masuk ke dalam pelosok. Yang pertama, jauh dari ibarat akses jalan raya gitu teman-teman. Jadi ini masuk ke agak pelosok, jadi mungkin warga memanfaatkan kesempatan ini gitu teman-teman. Itu faktor utamanya Mbah, karena jauh gitu dari kota gitu ya, ini masuk ke agak pedesaan gitu, bahkan ini ke pelosok banget memang teman-teman. Terus Mbah, ada faktor lagi. Oh seperti itu. Jadi memang ini dari dulu teman-teman, dari dulu memang tempat ini adalah tempat untuk hal seperti itu, sama orang yang terdahulu teman-teman gitu. Jadi ibaratnya dulu masih gubuk-gubukan rumah kepang, sekarang lumayan bagus, itu bedanya gitu aja teman-teman. Berarti ya siap, kita harus sama-sama gitu berarti untuk menyadarkan mereka agar di desa ini bisa ada suara azan, ada masjid, minimal musola lah ya Bah, kecil-kecilan. Sebenarnya mereka bisa disadarkan berarti, tapi dalam waktu yang lumayan lama gitu, perlahan lah ya. Baik. Oh pernah juga. Oh teman-teman, pernah dulu di sini itu longsor teman-teman. Itu pun tidak menyadarkan mereka dengan bencana yang mereka alami gitu. Oh Abang mau bicara kepada saya? Oh baik. Baik. Ya. Jadi saya akan menyampaikan kepada tim saya nanti, siapa tahu dengan adanya kita mengadakan pengajian di tempat ini bisa menyadarkan mereka. Baik. Terima kasih Bah atas waktunya. Mungkin kalau tidak ada Abah, saya tidak tahu tentang asal-usul desa ini. Baik. Kalau seperti itu saya mohon pamit. Maaf Bah kalau saya merepotkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu sudah pergi Mas Indra. Mas, Abah itu berpesan kepada kita tadi ya, di akhir dia mau pergi tadi. Ini mengatakan bahwa ibaratnya kita juga disuruh untuk menyadarkan warga sekitar teman-teman, dengan cara ya kayak menggelar pengajian lah, intinya kayak kita ya perlahan lah teman-teman, kecil-kecilan gitu ya, kayak kita adakan makan-makan, kan senang mereka ya Mas ya, tapi di situ juga kita nanti adakan pengajian gitu. Itu salah satu contoh yang diajarkan sama Abah tadi gitu teman-teman, karena perlahan pasti beliau bakal sadar, tapi butuh waktu yang tidak sebentar teman-teman gitu. Berarti pada dasarnya ini ya teman-teman ya, dulunya itu memang tempat ini udah menjadi tempat maksiat, tempat yang tidak pernah mengerti ajaran agama Islam, tidak percaya Tuhan, tidak ada musuh, itu memang sudah dari dulu Mas gitu. Mungkin saya tadi kurang paham, kurang tanya juga ya Mas ya, ini orang Islam atau tidak ya Mas ya, gitu teman-teman. Tapi ini di sini mayoritas ini orang bahasanya juga bahasa Jawa ya Mas ya. Berarti kan ini kayaknya ini orang Islam teman-teman, bukan nanti kalian berpikir takutnya itu orang Islam apa Kristen Mbak. Tapi ini saya dapat informasi Islam ini teman-teman gitu. Tapi memang dari dulu itu tidak pernah mempercayai kepercayaan Islam gitu teman-teman. Ya mungkin sudah ajaran nenek moyang mereka lah gitu teman-teman ya, ibaratnya udah ajaran leluhur mereka gitu teman-teman. Jadi mereka menurunkan ya ibarat tradisi ini gitu, tidak membangun musola, tidak pernah ada suara azan, tempat ini menjadi tempat maksiat, tempat berjudi, tempat bermesum gitu teman-teman. Jadi kita sama-sama sama tim nanti kita diskusi untuk
menyadarkan warga sekitar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan acara yang kita mau rencanakan berhasil, tidak ada halangan satupun. Mudah-mudahan mereka sadar dan mau mengikuti ajaran agama Islam ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Mungkin saya akan akhiri sampai di sini dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf teman-teman, karena Abang tadi mengatakan kita harus cepat-cepat pergi dari tempat ini gitu teman-teman. Ya, Mas Indra yang mau disampaikan Mas? Ya teman-teman, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga jalan nih Mas, tapi kayaknya memang benar-benar udah nggak ada rumah, karena itu jalannya sempit Mas, nggak mungkin ada rumah di jalan ini.